Oke, halo, selamat selamat pagi, siang, sore, malam buat Kak Fasya yang nonton video ini atau siapalah terserah lah yang nonton video ini. Ya pokoknya begitu. Oh ya, perkenalan. Oke, nama aku Graciela Michelle, NIM akhirnya 001 dari kelas Surhit A. Nah, di sini di video ini aku bakal jelasin apa ya? Oh, jelasin materi apa maksudnya review materi dari materi yang udah disampaikan waktu praktikum kemarin, modul 1 lah. Modul 1 tuh alatnya ada echo sounder sama hobologer. Nah, ya jadi di echo sounder itu tuh ada berapa nih? Ada 7 bagian utama. Yang pertama ada transducer, yang kedua ada processing unit, terus yang ketiga tuh ada display unit, keempat ada positioning system, kelima ada research vessel, dan keenam ada power supply, dan yang ke-8 tuh ada bar check. Nah, kalau transducer ini fungsinya untuk memancarkan dan menerima gelombang suara. Gelombang suaranya buat apa? Ya buat merum gitu. Nah, terus transducer ini biasanya dipasang di lambung kapal atau di tiang khusus yang ada di kapal. Terus habis itu ada processing unit. Kayaknya kalau nggak salah processing unit ini untuk mengendalikan lajur perum. Ya bukan, kayaknya. Harusnya ya. Terus nomor 3 tuh ada display unit. Nah, ini ada gambarnya. Jadi daripada ngomong doang, tunjukin gambarnya. Nah, jeng nih tuh sih. Nah, display unitnya tuh kayak gini. Ini fungsinya ini nek dinyalain nanti layarnya nyala, terus biar bisa kelihatan aja merumnya jalurnya di mana kayak gitu. Nah, BTW bukan echo sounder tapi ini fish finder karena ya adanya fish finder, jadi di prakteknya fish finder bukan echo sounder tuh. Terus display unit ya tadi itu untuk mengetahui apa jalur atau lajur perumnya. Terus yang keempat ada positioning system. Positioning system ini bisa pakai GPS atau pakai GNSS. Nih contohnya kemarin ini kayak begini. Nah, ini kan ada kabel warna putih. Nanti malah kabelnya ya, bentar. Nah, pokoknya ini positioning sistemnya. Nah, buat positioning system ini tuh dipasangnya harus apa? Satu posisi atau satu tiang sama transducernya. Jadi nek contohnya ini tiang, nek transducernya di sini, berarti positioning sistemnya harus di sini. Kenapa kayak gitu? Ya biar apa? Koordinat lajur perumnya sama apa sih? Maksudnya biar lajur perumnya sama koordinat yang didapat tuh sama. Nah, kayak gitu. Kan nggak mungkin ya transducernya di sini tapi positioning sistemnya di sini, nanti kan berarti koordinatnya nggak valid. Nah, itu begitu. Nah, terus research vessel nggak tahu buat apa. Next aja. Ada power supply. Power supply itu aki ini bentuknya kayak gini contoh. Nah, buat aki kenapa butuh aki? Ya untuk menyalakan display unitnya. Kalau nggak ada akinya, display unitnya nggak bisa nyala. Terus ada bar check. Bar check nggak ada fotonya, tapi dia tuh bentukannya kayak, karena aku nggak salah bentukannya kayak apa? Kayak lempengan gitu, terus nanti diikat tali. Nah, oke. Karena tadi ya. Terus bar check ini tuh fungsinya untuk kalibrasi apa? Jadi kalau misalnya transducernya tuh diceburin ke dalam air sedalam 5 meter. Nah, terus maksudnya si transducernya tuh bacanya 5 meter. Nah, bar checknya juga diturunin apakah beneran sama 5 meter atau enggak. Pokoknya intinya bar check itu untuk kalibrasi. Oke. Nah, terus
Terus sebenarnya buat masang transducer itu tuh harus memperhatikan posisi kapal. Harusnya, kalau misalnya mau bener, posisi kapal itu ada, bukan posisi kapal, gerakan kapal, salah. Gerakannya itu ada heave, pitch, rolling, sway, surging, sama yaw. Nah, contohnya kayak gini. Ini. Nah, kenapa ini semua itu harus diperhatikan? Karena misalnya kan tadi echo sounder itu kan echo sounder apa? Transducernya itu kan bisa ditaruh di tiang atau di tengah di lambung kapal kan. Nah, di lambung kapal itu kan berarti harusnya di sini. Nah, kalau semisal semua itu nggak dipertimbangkan atau diperhatikan, kan nggak tahu ya. Jadi kayak apa sih tipe gerakan kapal itu tuh di apa namanya? Tipe gerakan kapal itu tuh di apa sih kayak diperhatikan supaya buat ngetahui di lambung kapal di titiknya mana apa titik yang mana yang posisi itu tetap diem, sepertinya seperti itu kalau tidak salah. Nah begitulah. Nah, lalu masuk ke hobo logger dulu. Bukan hobo logger, sebenarnya water level logger, cuman mereknya karena mereknya hobo jadi saya dipanggil hobo logger. Oke, hobo logger itu fungsinya untuk mengukur ketinggian air. Nah, mengukur ketinggian air tuh dia berdasarkan sama tekanan. Terus apa mana ya? Ya bisa untuk mengukur gelombang atau pasut gitu. Atau kedalaman juga bisa. Nah, terus di hobo logger tuh ada komponennya, tuh ada hobo, shuttle, sama poplar. Oh nggak salah. Bentar, cari dulu fotonya. Oh, yang ini tuh shuttle. Shuttle itu kayak gini. Terus ini apa nih? Terus ini tuh hobonya. Terus kalau yang ini apa ya? Ya gitu pokoknya. Nah kalau yang hobonya ini yang atas itu tuh namanya kayaknya mounting hole. Itu era sih. Ini itu ada bolongannya, bisa dibuat ngaitin apa ya, tali atau apa gitu. Terus sensornya tuh di bagian bawah sini. Jadi nanti kalau masang begini, kalau kebalik ya kayak gitu. Nggak kebaca berarti dadanya. Terus habis itu ada shuttle. Kalau tidak salah shuttle itu untuk apa ya, untuk mentransfer data. Jadi data yang udah diambil, mentransfer dan menyeting. Jadi data yang bisa pas hubunnya masih kosong, di settingnya itu ya disambungannya lewat shuttle. Terus habis itu kalau misalnya udah ngerekam data, berarti nanti datanya diambil lewat shuttle. Nah terus si water level logger ini tuh punya software namanya HoboWare. Jadi nanti setting alatnya sama transfer datanya itu lewat si HoboWare gitu. Nah lalu hubungannya apa antara ya ping 9 menit. Hubungannya apa antara kenapa kok echo sounder sama hobo logger itu disatuin? Jadi adalah tadi kan ada tipe gerakan kapal yang heave itu kan naik turun. Nah jadi sepemahamanku ya kak, semoga bener. Jadi kan heave berarti kan kapalnya kan gini. Nah ya pokoknya kayak gitu. Jadi hobo logger itu tuh nanti ditaruhnya sejajar atau maksudnya dengan ketinggian yang sama, kedalaman yang sama si transducer. Fungsinya buat apa? Buat koreksi kedalaman. Nah maksudnya koreksi kedalaman itu gimana? Jadi sepenangkapanku adalah anggap aja ini permukaan air, kapalnya di atas sini, maksudnya gini. Nah terus
apa ya, kita pakai yang ini aja. Ya Allah, angel. Nah misalnya kayak gini, ya intinya beginilah. Misalnya begini tiangnya, ini kan permukaan air. Nah terus kan berarti nanti si transdusernya ditaruh di sini kan, yang di ujungnya pensil sini. Nah terus berarti transduser kan memancarkan gelombang suara ke si bed atau ke dasar perairan. Nah dasarnya ini ada meja di depanku ya. Jadi nah misalnya diibaratkan kan transduser yang di sini nanti dia mancar kene gelombang suara kan ke bawahnya kan, ke si bednya. Nah berarti kan nanti yang kerekam, kedalaman yang kerekam itu kan cuman dari si ini nih, dari si titik yang ini nih, si pensil ini sampai ke bawah. Sedangkan yang dari permukaan air sini sampai ke titiknya si apa namanya, si transdusernya itu tuh nggak kehitung. Jadi misalnya masang transduser, terus waktu dia mancarin gelombang, terus habis itu kebaca kedalamannya 5 meter. Nah sedangkan kan yang jarak antara permukaan air sama si titik transduser ini kan belum diketahui berapa kan. Ya misalnya udah diketahui sih berapa, cuman kan belum tervalidasi gitu loh. Nah Hubble logger itu tuh ditaruh di titik yang sama. Fungsinya untuk apa? Untuk koreksi. Karena kalau transducer itu kan ngitungnya dari titik dia ke bawah, sedangkan kalau Hubble logger itu tuh ngitungnya dari titik dia ke atas. Berarti nanti data yang didapat dari si Hubble logger sama si transducer itu tuh digabungin. Nah kalau udah digabungin berarti nanti tahu kedalaman sebenarnya itu berapa. Jadi misalnya yang apa tadi aku ngomong, yang kedalaman dari transducer itu 5, terus yang dari Hubble itu dapat 3, berarti harusnya kedalaman di perairan tersebut itu 8. Nah ya kayak gitu. Oh ya terus kebanyakan ngomong lupa. Jadi ini kan ada ini tuh kabel untuk aki. Terus yang ini ada transducer, terus ada kabelnya. Terus yang ini ada GNSS. GPS atau positioning system. Nah, mereka ini kan berarti ada kabelnya 1, terus ini 1, terus ini 1 lah. Ini tuh nanti tuh dipasang di belakang sini. Ini naik dibalik, tuh nanti ada bolongan 3, tuh nanti dipasang di sini. Setelah semuanya dipasang, apalagi terutama sama akinya udah dipasang, berarti nanti baru bisa dinyalain ini gitu. Nah terus seingat aku di display sini tuh bisa jalur perumnya bisa disetting dulu atau disetting manual gitu. Nah oke, karena tidak terasa sudah 13 menit kebanyakan ngomong dan menjelaskan yang ya semoga sesuai dengan apa yang dijelaskan asisten ya kak ya. Oke, jadi terima kasih telah menonton. Jangan lupa nilainya bagus ya kak. Oke, thanks, bye.